Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Noprianto dengan NIM 2210831010 dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier tahun 1983. Menurut Mazmanian dan Sabatier, 1983 ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. A. Karakteristik masalah. 1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi masyarakat dan harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah yang sangat sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. 2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota masyarakat yang berbeda. Ketiga itu adalah proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif lebih sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. 4. Cangkupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Saya Muhammad Ilham Al-Qodri, NIM 2210831014 akan melanjutkan materi selanjutnya. Saudara Rudi telah menjelaskan variabel yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel berikutnya, yaitu variabel karakteristik kebijakan. Yang pertama ada kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan, karena implementator mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Yang kedua ada seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki hubungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu adanya modifikasi. Yang ketiga, besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya perlu biaya. Yang keempat, ada seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan karena kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. Yang kelima, ada kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Yang keenam, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia, khususnya Indonesia, salah satunya disebabkan rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dan program-program. Ketujuh, ada seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Variabel yang ketiga ada lingkungan kebijakan. Yang pertama, sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang mudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program
pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program. Karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Yang kedua, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan dari publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat disintensif seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapatkan dukungan dari publik. Yang ketiga, sikap dari kelompok pemilih atau constituency group. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara. Yang pertama, ada kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat oleh badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan. Yang kedua, ada kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. Yang keempat, tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementer. Pada akhirnya, komitmen dan aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Baiklah, saya Laura Yuwidya Putri akan membahas teori kedua, yaitu teori Donald S. van Mather dan Carl E. van Horn. Menurut Mather dan Horn, ada 6 variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni yang pertama standar dan sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, yang keempat karakteristik agen pelaksana, yang kelima kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir disposisi implementer. Yang pertama ada standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan itu tidak jelas, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Yang kedua ada sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia atau human resource maupun sumber daya non-manusia atau non-human resource. Dalam berbagai kasus, program pemerintah seperti program jaring pengaman sosial atau JPS untuk kelompok miskin di pedesaan itu masih kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksananya. Yang ketiga ada hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Yang keempat ada karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Lalu yang kelima ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan. Dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut. Yang terakhir ada disposisi implementer. Disposisi implementer ini mencakup 3 hal yang penting. Yang pertama ada respons implementer terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Yang kedua ada kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan. Dan yang ketiga, intensitas disposisi implementer, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementer.
Sekian, terima kasih.